Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita sekalian. Sehingga dengan hidayahnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka ringan kaki kita untuk menuju kepada masjid dalam rangka untuk talabul ilmi. Dan di samping juga kita menjalankan salat berjamaah maghrib tadi. Semoga apa yang dilakukan oleh kita, baik salat berjamaah kita, salat maghrib berjamaah kita, dan bacaan Al-Quran kita, belajar kita di dalam mempelajari tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang mukmin yang bertakwa adalah yang langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Itu sudah kita bahas. Kemudian di samping itu juga sifat-sifatnya, ciri dari orang yang mukmin yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Dan mereka mau mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Ay yuqimunas salata bi furudiha. Mereka mendirikan salat dengan kewajiban salat. Artinya melaksanakan salat, menegakkan salat. Atau juga disebutkan oleh pendapat Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan iqamatus shalah, mendirikan salat itu adalah itmamur ruku'i was sujud. Menyempurnakan ruku' dan sujud. Jadi orang yang kalau dia salatnya rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, dia belum mendirikan salat. Bagaimana sempurnanya ruku' dan sujud? Sempurnanya ruku' dan sujud dengan betul-betul dia melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana rukuknya.
Bagaimana ruku Rasulullah SAW? Ruku Rasulullah SAW, tulang belakangnya itu rata. Jadi ketika apa? Ruku ini, tulang belakangnya apa? Rata. Jadi bukan begini, atau juga bukan begini. Tapi yang dipegang apa? Dengkul. Dengkul. Sehingga tulang ini apa? Rata. Disebutkan oleh para ulama. Seandainya ditaruh air di satu apa? Mangkok, niscaya air itu tidak akan tumpah. Saking ratanya belakang itu. Jadi apa? Sehingga kata para ulama tidak sangat apa? Nunduk, tapi juga tidak nongak. Jadi apa? Tidak nunduk sampai begini, tapi juga tidak nongak begini. Sedang. Jadi apa? Sampai rata sini. Itu yang disebut apa? Sempurna ruku. Dan juga sempurna sujudnya. Bagaimana sempurna sujudnya? Disebutkan dalam hadis, ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Maksudnya 7 tulang apa? 7 anggota. Apa saja? Yang pertama, tangan kita. Maka tangan kita itu apa? Seperti ini di bawahnya. Jadi bukan begini. Kenapa? Agar jari-jari kita itu menghadap ke kiblat. Jadi apa? Begini. Yang kedua, 2 dengkul. Jadi dengkul itu termasuk anggota sujud. Berarti 4 ya. Kemudian yang ketiga adalah jidat atau apa ini yang disebut? Kening ya. Kening atau jidat. Ya. Kalau orang tua bilang apa? Jidat. Kening. Termasuk juga hidung. Jadi apa? Hidung harus kena. Sujud juga. Gitu. Terus perut, jari kaki. Jadi bukan begini. Ini umpamanya jari-jari kaki nih. Ini yang belakang ini. Ini yang belakang ini. Bukan begini. Tapi apa? Diginiin. Jari kaki kita. Agar apa? Agar jarinya itu apa? Menghadap kiblat. Bukan begini. Bukan juga diangkat. Bukan juga apa? Diangkat kakinya. Nah ini apa? Di atas 7. Jadi apa? 2 tangan, telapak tangan. Gitu. Kemudian 2 dengkul atau lutut. Berarti apa? 4. 2 kaki. Yaitu apa? Ujung-ujung jari kaki. Berarti apa? 6. Ditambah lagi 7 dengan apa? Jidat termasuk juga ini. Jadi 1 ini. Antara jidat dengan apa? Hidung. Maka jadi apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Rasulullah SAW, untuk bersujud di atas 7 tulang. 7 anggota. Itu yang disebut sujud. Jadi rukunya sempurna. Sujudnya sempurna. Tidak terburu-buru. Yang disebut dengan apa? Tumak ninah. Atau tomak ninah. Orang bilang apa? Tomak ninah itu artinya apa? Tidak terburu-buru, tenang. Enggak tergesa-gesa. Ya. Kemudian itmamut tilawah, sempurna bacaan, baik Fatihahnya atau bacaan surat-suratnya. Ya. Fatihahnya bacanya apa? Benar. Ya. Kemudian wal khusyuk termasuk juga di dalam mendirikan salat khusyuk dan yang lain-lainnya. Kemudian Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah menjaga waktunya. Jadi di samping kita memenuhi syarat dan rukunnya juga kita menjaga waktu-waktu sholat. Jangan sholat subuh jam 6, jam 7. Sholat subuh jam berapa? Ya tergantung waktunya. Jam berapa? Jam 4 lewat lah ya. Seperapatan lah gitu. Enak sholat subuh apa? Jam 6 atau jam 7. Matahari udah mendelik. Udah menyolot. Enggak mencolot gitu. Jadi matahari apa? Udah terang. Kenapa? Tapi kan saya kesiangan Ustaz. Betul, kesiangan cuma sekali. Sekali. Tapi kalau setiap hari kesiangan, itu namanya tukang kesiangan. Ya. Ya. Jadi jangan sampai Pak, ada usaha untuk kita sholat subuh di waktunya. Dan sholat yang lain juga. Menjaga waktunya gitu. Makanya yang paling enak kalau kita apa? Yang paling aman kalau kita sholat itu di awal waktu deh. Karena kalau kita ngundur-undur, antar dulu. Semakin kita mundur, semakin dahsyat godaannya.
Akhirnya buntut-buntutnya ujung-ujungnya ninggalin sholat deh. Kenapa? Ketiduran, kelupaan, dan sebagainya. Nah, yang disebut kelupaan, itu karena memang dia lupa. Tapi kalau umpamanya udah masuk asar, atau masuk isya nih, udah tahu azan, tapi entar. Lupa. Itu dosa. Kenapa? Karena tadi dari awalnya apa? Kenapa nggak sholat gitu? Kecuali kalau dari awalnya dia apa? Lupa dan nggak dengar azan, nggak tahu kalau itu apa sudah masuk waktu, tiba-tiba ketiduran gitu. Tapi ini udah dengar azan. Tapi dia masih antar aja. Ternyata apa? Pas antar aja jam 10 lupa deh. Ketiduran. Ternyata pas bangun subuh, tadi saya belum sholat subuh nih. Belum sholat isya gitu. Itu tidak termasuk kelupaan. Kenapa? Karena tadi di awal waktu itu udah ingat. Di awal waktu apa? Udah ingat. Kemudian juga disebutkan lagi menjaga wudunya. Kenapa? Karena wudu itu termasuk bagian dari sah sholatnya kita. Makanya sebelum kita sholat diperintahkan untuk berwudu. Dan kalau wudu kita nggak sah, otomatis sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena sholat kita dipengaruhi oleh wudu kita yang sah. Kemudian juga masuk kepada ruku dan sujudnya sama. Nah, sekarang kita masuk kepada wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lanjutkan apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami berikan rezeki hum kepada mereka yunfikun. Maksudnya apa? Mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Sebagian ulama mengatakan apa? Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas mengeluarkan harta mereka. Pendapat lain dari Anas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari para sahabat Nabi, yang dimaksud dengan apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun ay nafaqatur rajuli ala ahlihi. Seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun apa? Memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau yang disebut keluarga berarti istri dan anak. Artinya apa? Dia wajib. Ada juga yang menyatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, pada awalnya adalah nafkah itu pengorbanan yang orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan mereka pada awalnya. Sebelum diwajibkannya apa? Zakat harta. Sehingga kemudian turun ayat tentang kewajiban sedekah. Maka apa? Kewajiban sedekah, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengeluarkan sedekah. Yang dimaksud dengan apa? Sedekah wajib itu apa? Zakat. Jadi apa? Yang disebut dengan apa? Sedekah wajib itu apa? Zakat. Karena di dalam infak, menafkahkan hartanya itu macam-macam bentuknya. Ketika kita mewakafkan harta kita, berarti kita sudah menafkahkan harta kita apa? Harta kita untuk apa? Masjid, untuk pembangunan madrasah. Ya. Jadi infak fi sabilillah, ya. Itu lebih umum ya. Kemudian sedekah sunnah. Ya. Kemudian sedekah wajib. Sedekah apa? Wajib. Itu yang disebut apa? Zakat. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Baroah. Apa yang maksud dengan surat Baroah? Surat At-Taubah. Jadi kata-kata apa? Surat At-Taubah itu juga disebut dengan surat Baroah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sampai apa? 8 asnaf disebutkan. Nah, yang dimaksud dengan innamas shadaqatu di sini adalah sedekah sedekatun wajibah, yaitu apa? Zakat. Sedekah wajib apa? Berupa zakat. Nah, itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama, termasuk Ibnu Jarir, bahwa ayat ini umum. Ayat yang menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, ya, mereka nafkahkan. Ayat ini umum. Apakah dalam bentuk zakat,
baik zakat harta, ya, maupun apa? Zakat fitrah, atau juga wan nafaqah, menafkahkan hartanya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, atau yang lain-lain, yang mereka apa? Yang mereka keluarkan, itu masuk kepada wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ketika orang-orang mukmin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka apa? Nafkahkan hartanya, baik dalam bentuk zakat maupun tadi apa? Dalam bentuk menafkahkan hartanya untuk anak, istri, keluarga. Dan itu wajib. Dan untuk juga baik dalam bentuk apa? Sedekah sunnah. Ya, ini apa? Sifatnya orang-orang apa? Mukmin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak Allah SWT menyebutkan antara sholat dengan infak atau zakat senantiasa digandeng. Jadi kata para ulama apa? Antara kata zakat dan sholat itu apa? Digandeng. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Itu banyak sekali. Wa tuqimunas sholata wa tu'tiyaz zakata. Selalu apa? Digandeng antara apa? Kata sholat dengan apa? Zakat. Kenapa senantiasa digandeng? Maka Ibnu Katsir menjawab, fa inna sholata haqqullahi wa ibadatihi. Jadi apa? Fa inna sholata haqqullahi. Maka sesungguhnya salat itu adalah hak Allah. Di mana salat itu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Itu salat apa? Hak Allah. Yang disembah Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, disebutkan di sini wa ibadatuhu, sehingga ibadahnya, ibadah orang tersebut di dalam salat ya, mencakup mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan salat itu apa? Mentauhidkan Allah. Di mana kita sujud berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam salat. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Fatihah, kita apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tamjidihi, dan juga kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengatakan Allahu Akbar, berarti kita apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat. Jadi salat itu apa? Banyak sekali. Makanya salat itu merupakan apa? Haqqullah. Di mana seorang hamba memenuhi haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melalui salat. Maka salat itu wajib bagi kita untuk apa? Salat hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lainnya. Dan di dalam salat seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Kemudian kalau zakat apa sih? Zakat itu adalah hak manusia. Di mana seorang manusia ingin berbuat baik kepada manusia lain melalui apa? Zakat atau infak. Artinya apa di sini? Artinya bahwa seorang mukmin hendaknya dia harus memenuhi hak Allah SWT dan juga hak manusia. Seorang mukmin hendaknya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbuat baik kepada apa? Manusia. Tidaklah cukup dia hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang tidak baik. Salatnya sih rajin. Salatnya apa? Rajin. Tapi sama orang mau berantem dulu. Sama tetangga mau berkelahi dulu, tahu gak berkelahi itu? Orang kita bilang apa? Salatnya rajin. Tapi sama orang, sama tetangga berantem dulu. Ketemu tetangga mulutnya melengos. Tahu melengos, Pak? Buang muka. Padahal mukanya satu dibuang tuh depan orang. Habis itu muka itu ya. Cuma satu doang apa? Dibuang. Itu enggak sempurna. Kenapa? Karena seorang manusia apa? Seorang mukmin itu harus berbuat baik kepada Allah SWT, tapi juga berbuat baik kepada manusia.
Atau dia sama orang baik. Suka memberi, suka membantu. Tapi nggak pernah sholat. Itu juga nggak benar gitu. Jadi harus dua-duanya. Memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan melalui apa? Sholat. Memenuhi hak manusia dengan dia berbuat baik. Realisasinya apa? Dengan dia membantu, bersedekah, berinfak, berzakat. Kalau dia apa? Punya apa? Modal untuk zakat ya. Ada nisabnya, ada haulnya. Kalau enggak dia hanya sedekah sunnah atau memberikan apa? Hal-hal yang baik. Minimal disebutkan apa? Tabassumuka ila akhika sedekah. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Tabassumuka, senyummu kepada saudaramu itu apa? Ila akhika, kepada saudaramu itu apa? Sedekah. Jadi kita apa? Sedekah senyum aja apa? Susah, apalagi sedekah duit. Sedekah senyum nggak mau, apalagi sedekah apa? Duit. Padahal kan senyum tinggal senyum doang kan? Ketemu tetangga, ketemu saudara, ketemu teman mungkinnya apa? Ditekuk. Aja. Padahal tinggal senyum doang, dapat pahala dia. Jamaah sekalian, jadi itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandeng antara salat dan zakat di dalam apa? Al-Qur'an. Agar manusia memenuhi dua hal ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia salat dan kepada manusia apa? Berbuat baik. Ya. Karena yang namanya kita apa? Memberikan itu tidak hanya sekedar dengan apa? Dengan harta. Bersedekah itu tidak apa? Harus dengan harta kan tadi ya. Bisa juga dengan senyum kita, ya. Atau dengan tenaga kita, atau dengan membantu. Umpamanya ada tetangga kita yang apa? Yang sedang dapat musibah. Nggak milih-milih. Kadang-kadang tetangga kita dapat musibah, mentang-mentang orang kaya, berbondong-bondong orang datang. Jangankan yang dekat, yang jauh aja pada datang gitu. Tapi kalau ada tetangga orang miskin, boro-boro yang orang jauh, orang dekat aja belum tentu apa, nengokin datang. Ada gak yang begitu tuh? Kalau orang kaya, kalau orang miskin, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja nggak nengokin, nggak nganterin ke kubur, nggak mau nyolatin, nggak mau membantu. Kenapa? Karena yang meninggal orang nggak mampu. Coba kalau yang meninggal orang apa? Kaya. Jangankan yang dekat, yang jauh aja datang berbondong-bondong, ngikut ke kuburan, ikut nyolatin. Jadi kita menolong orang itu tidak melihat apakah dia punya duit apa enggak. Apakah dia orang apa kaya atau miskin. Pokoknya siapa saja. Kenapa? Karena ibadah itu kepada manusia berbuat baik itu tidak melihat hartanya, tidak melihat jabatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika kita memberikan sedekah atau zakat, hendaknya yang pertama adalah al-qurubat, yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dulu. Jangan saudara kita susah, kita nggak bantu. Orang jauh, kita bantu. Yang dekat dulu. Siapa mereka? Yang dekat itu bisa apa? Yang umpamanya tante kita, boleh. Paman kita. Jadi yang apa? Tante kita. Yang nggak boleh ke atas atau ke bawah. Bisa nggak maksudnya? Ke atas. Ke atas itu kita memberikan zakat kepada bapak kita, nggak boleh. Kita memberikan zakat kepada apa? Cucu kita atau anak kita nggak boleh. Tapi kalau ke samping boleh. Apa maksud ke samping? Ke paman, tante, bibi, kan ke samping tuh boleh. Jadi kalau ke atas nggak boleh. Tapi ke apa? Ke bawah juga nggak boleh gitu. Kalau ke atas atau ke bawah, itu kita memberikan nafkah keluarga. Kenapa? Karena kakek kita kan termasuk bagian dari apa? Kewajiban kita untuk memberikan. Anak kita juga begitu. Jamaah sekalian,
Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis yang riwayat Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Bersyahadah bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti, man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Ka'bah Baitullah bagi orang yang mampu berjalan ke sana. Jadi apa? Dibangun di atas 5 dasar. Dan dari 5 dasar ini, ada yang kewajibannya setiap hari. Ada yang apa? Kewajibannya setiap hari. Apa itu? Sholat 5 waktu. Ada yang kalau kita mampu, dan itu pun berupa harta. Seperti apa? Mengeluarkan zakat. Dan itu pun apa? Ada haulnya, ada nisabnya. Apa haulnya dalam 1 tahun? Kalau kita tukang dagang, 1 tahun, ya, haul namanya. Kemudian nisab, besar harta kita yang kita miliki. Disebutkan apa? Sampai 85 gram umpamanya. 85 gram itu dikali apa? 1 gram itu berapa? 2 juta ya sekarang ya. Kalau 2 juta. 2 juta kali 85. Berapa itu? Ya tinggal dihitung deh. Nah, kemudian termasuk juga ada yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu pun kalau kita mampu. Tapi kalau kita sakit atau kita dalam keadaan safar, boleh dilakukan pada hari-hari yang lain. Ada yang seumur hidup sekali. Itu pun kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya apa? Gugur kewajiban. Kalau seumur umur kita nggak punya duit, mau pergi haji gitu. Beda kalau emang diberangkatin. Lain lagi itu kan, sama orang. Ada orang kaya berangkat kita boleh. Jadi apa? Ada yang kalau kita melakukannya apa? Setiap hari, setiap waktu. Dan tidak ada tawar-menawar. Seperti sholat. Seperti apa? Sholat nggak ada tawar-menawar itu. Kapan saja, siapa saja, dalam kondisi apa saja tetap sholat. Beda dengan apa? Mengeluarkan zakat. Beda dengan puasa. Beda dengan apa? Pergi haji. Itu lain-lain. Nah, ada yang menjadi pondasi, yaitu apa? Bersyahadah. Dari 4 ini, kalau syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, nggak dipenuhi, nggak jadi. Kenapa? Ini pokoknya, pondasinya. Jamaah sekalian, ya, jadi apa? Antara iqamis shalah wa ita'iz zakat itu dekat. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Artinya apa? Dekat. Rasulullah SAW apa? Menyebutkan. Kemudian kita masuk kepada apa arti salat? Salat itu kan secara umum ad-du'a. Jadi salat secara apa? Umum adalah apa? Ad-du'a. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan kata-kata sholat itu dengan berbagai macam apa bahasa. Ada yang berasal dari kata apa? Salah, as-shalah ya. Sholat itu apa? Melazimkan terus menerus. Ada juga yang mengatakan dari kata-kata tasliyah, tasliyatul khasyabah, membakar kayu. Ya. Dan banyak lagi. Tapi yang benar disebutkan adalah as-shalah, para ulama mengapa? Menjelaskan bahwa as-shalah itu adalah ad-du'a. Kenapa salat itu disebut ad-du'a? Karena di dalam salat itu banyak sekali doa, kalimat doa. Jadi apa? Kalimat doa. Bahkan di akhir salat pun kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Sebelum salam di tasyahud akhir, disitulah waktu apa? Tempat yang ijabah.
Bahkan juga di sujud juga tempat yang ijabah. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk berdoa. Itu apa? Makanya salat itu disebut apa? Ad-doa. Walaupun kata-kata salat seperti Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Selawat itu jamak dari kata-kata as-shalah. Salat mufrad. Jamaknya apa? As-salawat. As-salawat jamaknya. Nah, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Allah SWT memberikan rahmat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat mendoakan Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, berselawatlah. Membaca selawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Jadi kata apa? As-shalah. Namun disebutkan, ya, yang disebut solat, kata para ulama adalah muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Muftatahatun bit takbir. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya sholat jenazah, walaupun dia nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, tetap disebut sholat juga. Gitu. Sholat jenazah, kan kita suka sholat jenazah itu ada yang meninggal apa? Kita sholatin. Walaupun nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, tetap disebut apa? Sholat. Kenapa? Karena masuk pada definisi muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi tentunya yang dimaksud dengan sholat di sini adalah secara syar'i yang memiliki rukuk dan sujud. Sholat yang 5 waktu maksudnya di sini. Wa yuqimunas shalah gitu ya. Yang memiliki apa? Rukuk dan sujud dan tata cara tertentu. Tata cara tertentu dengan waktu-waktu yang tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi apa? Dengan syarat-syarat apa? Yang tertentu. Itu sholat. Yang dimaksud apa? Wa yuqimunas shalah. Kenapa? Karena yuqimunas shalah ini nggak masuk kepada sholat jenazah. Gitu. Nah, makanya dijelaskan lagi di sini. Yang dimaksud di sini adalah dzatur ruku' fi dzatir ruku'i was sujud, yang memiliki ruku' dan sujud dan ada tata cara yang tertentu pada waktu yang tertentu dengan syarat yang tertentu serta sifat-sifat tertentu di dalam apa? Salat. Ada bacaan-bacaan tertentu, ya. Ada gerakan-gerakan apa? Tertentu yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW dengan kata sifat salat Nabi. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Insya Allah kalau kita ikuti, lama-lama ini surat Al-Baqarah kita hafal nih dan kita paham gitu. Kalau kita ikuti dari apa? Awal gitu. Sambil kita hafalin ayat per ayat, lama-lama apa? Hafal. Saya juga dulu begitu, nggak hafal, tapi karena kita baca kita ini. Jadi kita menghafalnya bukan karena hafal, tapi apa? Kita baca. Tiba-tiba nempel aja gitu. Kenapa? Karena keseringan kita baca. Keseringan apa? Kita baca. Ini saja. Kita tutup. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.